Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya di rumah adik-adik? Luar biasa. Kurang keras suaranya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang udah hari Minggu nih, waktunya kita ibadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik pada masih semangat gak? Masih lah. Keadaannya masih pada semangat gak? Masih dong. Kanando? Masih banget. Kalau adik-adik ini di rumah pada masih semangat gak? Pastinya. Nah adik-adik kita nyanyikan yang ke lagu kedua, Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau,
kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalam di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalam di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalan di dalam Dia. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalam di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalam di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggalam di dalam Dia. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Nah adik-adik, kita mau masuk firman. Sebelum kita masuk firman, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik ikutin kakak Fernando berdoa ya. Adik-adik silakan ambil sikap berdoanya. Ikuti kakak Nando berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang dijelaskan guru-guru sekolah minggu dapat bermanfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu pikiran dan hati kami untuk fokus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Harum sekali wanginya. Ada ayam goreng, ada capcay, ada tahu tempe, telur, dan buah-buahan. Wah, satu lagi, ada juga susu. Wah, ada apa ya adik-adik? Begitu banyak makanan di sini. Adik-adik ini lihat, sop buahnya seger banget loh. Terdiri dari stroberi, tomat, dan anggur. Kayaknya seger ya, siang-siang gini kita makan es. Tapi ingat, kita harus makan makanan yang bergizi dan yang utama dulu. Apa ya? Ada nasi. Nasi ini sebagai sumber karbohidrat kita untuk kita bisa kuat. Untuk kita bisa memuji Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita karena kita kuat sudah makan nasi. Ditambah dengan telur sebagai sumber protein kita. Ataupun tahu dan tempe sama-sama menjadi sumber protein. Begitu juga dengan ayam goreng. Nah, jangan lupa nih adik-adik, biasanya suka susah makan sayur. Wah, ini ada berbagai macam sayur adik-adik, namanya capcay. Ada wortel, ada brokoli, ada caisim, ada sawi putih, ada kembang engkol, ada juga jamur hitam. Wah, sedap sekali nih adik-adik. Ada jeruk. Jeruk ini sebagai sumber dari vitamin C kita, ini baik sekali untuk kita konsumsi. Apalagi dengan cuaca yang saat ini kadang panas, kalau hujan kita jadi dingin. Wah, kita butuh banget sumber vitamin C yang banyak. Nah, ini ada buah naga, siapa yang suka buah naga? Wah, buah naga ini segar sekali adik-adik, rasanya manis. Nah, yang paling adik-adik sering konsumsi adalah susu. Itu ada sebagai kalsium supaya pertumbuhan tulang kita baik. Adik-adik bisa menjadi lebih tinggi. Jangan ke pinggir aja ya adik-adik kayak kakak ya. Jangan adik-adik. Adik-adik harus tumbuh tinggi. Makanya adik-adik harus banyak konsumsi susu. Kira-kira kakak mau makan yang mana dulu ya? Saking banyaknya jadi bingung ya adik-adik. Apa ya? Kayaknya sayur enak ya. Ini ada brokoli nih adik-adik. Siapa yang suka brokoli? Brokoli ini akan membantu adik-adik sebagai daya ingat adik-adik. Jadi adik-adik bisa sekolah dengan pinter karena daya ingat adik-adik baik. Nah, konsumsi yang banyak ya brokoli. Ada juga wortel. Nah, yang warna orange ini wortel. Adik-adik baik mengkonsumsi wortel karena untuk kesehatan mata. Supaya adik-adik nggak kayak pakai kacamata nih kayak kakak. Karena kalau udah pakai kacamata, mana adik-adik nggak bisa lepas dari kacamata. Jadi banyak konsumsi wortel ya. Nah, ayam goreng. Sedap sekali ini ayam gorengnya. Ayam gorengnya ini bumbunya rempah-rempah, nggak pakai terigu nih adik-adik. Jadi adik-adik di sini bisa terdiri dari kunyit nih bumbunya. Ada juga lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Nah, tanpa adik-adik sadari, adik-adik sudah memakan rempah-rempah asli Indonesia. Nah,
Telur ceplok, siapa nih yang suka telur ceplok? Pakai kecap enak loh adik-adik. Walaupun sederhana, tetap harus bersyukur. Walaupun tidak ada ayam goreng, jangan selalu merengek ingin makan ayam goreng. Mama pengen ayam goreng. Oh, tidak selalu seperti itu ya adik-adik. Karena kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu GPPK Subang anak-anak yang baik. Apapun makanan yang disediakan oleh mama, pasti adik-adik makan dan adik-adik syukuri. Nah, setelah makan yang utama nih adik-adik ya, dari karbohidrat, protein, serat dari sayur. Nah, kita beralih ke sebelah sini untuk makan buah-buahan juga. Ini segar sekali adik-adik, ada stroberi dan anggur. Stroberi ini sumber vitamin C juga yang baik adik-adik. Walaupun kita mungkin jarang ya karena asem banget, tapi itu vitamin C-nya bagus. Nah adik-adik, sekian dulu nih dari kakak penjelasan makanan. Kita tunggu ada apa ya setelah penjelasan makanan ini. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan Kakak Susan menjelaskan tentang berbagai jenis makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang Kakak Carolina mau membagikan makanan rohaninya. Setelah kita makanan enak, berarti kita juga butuh makanan rohani. Kayak minggu kemarin 7 kali dalam sehari. Kita harus sering-sering untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan tanpa kenal waktu. Selain perut kita kenyang, iman kita juga harus bertumbuh ya adik-adik ya. Nah, kakak punya cerita. Kakak tahu nih ada anak-anak, sebut saja namanya A. Dia setiap kali mamahnya masak di rumah, dia selalu ngomel adik-adik. Ngomelnya gimana? Mama, kenapa tiap hari masak tahu tempe? Kan aku kan sukanya ayam goreng kayak yang tadi kakak Susan tunjukin di sini ya adik-adik ya. Ada anak juga yang ngomongnya begini, "Mah, aku bosan makannya di rumah terus. Temen aku makannya di restoran. Hayo dong, sering-sering main ke restoran, makan di restoran." Terus ada lagi nih anak yang ngomongnya begini adik-adik, "Mah, Pa, aku gak bisa lagi ngabisin makanannya. Sisanya dibuang aja ya." Nah, di antara ketiga itu, anak-anak sekolah minggu GPPK Subang, ada gak ya yang kayak gitu? Yang A, yang B, atau yang C? Kakak berharap anak-anak GPPK Subang tidak ada yang begitu. Karena kakak yakin anak-anak sekolah minggu GPPK Subang itu adalah anak-anak yang bersyukur. Makanan dan minuman itu adalah salah satu berkat Tuhan. Ayo kita baca Amsal ya Dek. Buka Amsal 25 ayat 16. Kakak bacakan untuk adik-adik ya. "Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya." Sekali lagi kakak bacakan ya. "Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Janganlah sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya." Nah, Injil Amsal mengajarkan kita saat kita punya makanan, kita tidak boleh membuang-buangnya. Karena dengan membuang makanan kita menyia-nyiakan berkat Tuhan. Karena banyak adik-adik di luar sana orang tidak bisa makan. Adik-adik pernah nonton gak anak-anak di daerah Afrika, di daerah Sudan. Mereka sampai bikin roti dari tanah. Adik-adik kebayang gak memakan tanah liat itu diolah jadi makanan. Karena saking tidak adanya makanan. Adik-adik coba Google nanti ya, jangan cuma Google game doang ya. Coba lihat anak-anak kelaparan di Afrika. Dengan begitu kita akan menghitung berkat Tuhan adik-adik. Ternyata berkat Tuhan itu gak cuma kesehatan, gak cuma kita dikasih misalnya hari ini dengan berkat-berkat yang lain, tapi makanan dan minuman itu adalah salah satu berkat Tuhan. Adik-adik pernah dengar gak
kakak-kakak guru sekolah minggunya cerita tentang orang Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Mereka banyak sekali bersungut-sungut. Sudah dikasih mana, mereka bersungut-sungut. Mereka mengomel dengan berkat Tuhan. Nah, adik-adik boleh baca di Bilangan 14 ayat 22, ayat 29, dan ayat 30. Coba dibaca nanti ya tentang orang Israel yang sering mengomel. Sampai Tuhan marah. Orang-orang Israel yang dalam perjalanan ke tanah Kanaan yang suka mengomel tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka tidak mensyukuri berkat Tuhan. Nah, Kakak Carolina, gimana caranya? Cara mensyukuri berkat Tuhan atau makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kita, salah satunya berdoa sebelum makan. Berdoa adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan, karena setiap berkat itu berasal dari Tuhan. Pintar. Yang kedua, menghabiskan setiap makanan yang telah disediakan oleh mama dan papa. Menghabiskan setiap makanan bukan berarti buka kulkas. Kakak Carolina bilang menghabiskan setiap makanan yang disediakan mama. Berarti semua yang di kulkas boleh aku makan, es krimnya semua boleh aku makan. Bukan begitu ya. Artinya menyediakan, ambil seperlunya. Nanti kalau misalnya kira-kira masih lapar lagi boleh nambah. Tapi jangan sampai tersisa di piringnya. Itu caranya untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Apalagi Kakak Carolina? Yang ketiga, jangan cepat bosan. Kalau mama papa cuma bisa menyediakan tahu dan tempe, adik-adik harus tetap bersyukur. Karena apa? Mama dan papa mungkin sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat adik-adik, tapi apapun yang diberikan mama papa, yang disediakan oleh mama papa di rumah, adik-adik jangan sampai bosan ya. Karena itu tandanya adik-adik adalah anak-anak yang tahu untuk bersyukur. Nah, selanjutnya adik-adik, bahwa makanan yang enak itu tidak selalu di restoran. Makan di rumah bersama papa dan mama, bersama adik-adik, itu adalah cara yang terbaik untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik misalnya jarang-jarang makan di restoran, adik-adik jangan kecil hati ya. Terus yang terakhir, jangan mengomel dengan masakan mama. Misalnya bilang, masakan mama aku kurang garam. Adik-adik, jangan mengomel dengan masakan mama ya, karena mama dan papa sudah berusaha menyediakan makanan buat adik-adik ya. Oke? Nah, karena kayak ini kelanjutan firman yang kemarin, dengan cara setelah kita memenuhi tubuh kita dengan makanan rohani, Kakak Susan tadi sudah menunjukkan makanan yang kita makan untuk tubuh kita, karena di samping kita butuh makanan rohani, kita juga butuh makanan sehat untuk tubuh kita, agar kita bisa dengan semangat memuji Tuhan. Ya adik-adik ya, mengerti ya? Nah, mulai hari ini yuk kita mulai bersyukur dari hal-hal kecil di rumah tentang makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Niscaya Tuhan Yesus akan tambahkan berkat-berkat-Nya bagi adik-adik di rumah. Tuhan akan memberkati tumbuh kembang adik-adik di rumah ya. Oke? Oke adik-adik, siap ya? Siap, pintar. Sekian dulu firman dari Kakak Carolina dan Kakak Susan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami bahwa di samping berkat-berkat yang lain, Tuhan mengajar kami untuk bersyukur atas berkat makanan dan minuman yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan berkat makanan dan minuman yang Tuhan telah sediakan, agar kiranya kami mulai belajar bersyukur dari hal-hal kecil dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, mulai hari ini kami tidak lagi buang-buang makanan, kami tidak lagi mengomel tentang masakan mama, kami tidak lagi menuntut hal makanan-makanan yang tidak bisa mama dan papa kami sediakan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mama papa, memberkati adik-adik dan kakak kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Hai adik-adik, jangan kemana-mana dulu nih. Kak Karol kan belum kasih tugas. Nah, tugasnya apa nih Kak? Apa ya kira-kira ya? Jangan ada yang ngeluh, tugas mulu, tugas mulu. Adik-adik harus tetap semangat ya Kak Susan ya. Harus semangat. Nah, tugasnya dalam minggu ini adik-adik harus ngirim foto ya. Ya, berupa foto ketika adik-adik sedang Makan. terutama makan sayur. Betul Kak? Betul. Karena adik-adik kayaknya ada yang susah makan sayur nih di rumah nih. Ya adik-adik ya. Jadi foto, nanti kirimin foto ke Facebook kita, dikirim ke Facebook kita, Sekolah Minggu GPPK Subang. Nanti di tag, baru kirim fotonya adik-adik lagi makan. Boleh ya, nggak harus sama Nggak kayak harus gini. Misalnya adik-adik di rumah doyannya tumis kangkung. Boleh. Atau sayur bayam. Boleh sayur asem juga. boleh nggak Kak? Boleh. Sayur sop. Boleh. Pokoknya sayur apa aja deh adik-adik Iya. yang mamah bikin buat adik-adik harus dimakan. Makan. Jadi nanti dikirim ya adik-adik ya ke Facebook Sekolah Minggu GPPK Subang. Ya, oke adik-adik ya. Gampang kan tugasnya kan? Nanti dikirimin ya adik-adik ya. Oke? Oke. Gitu aja Kak tugasnya? Gitu aja gampang. Gampang kan adik-adik tugasnya? Pasti bisa. Bisa, keren-keren semuanya. Oke deh, kita tunggu ya tugasnya adik-adik. Iya. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom. Shalom.